Sampean gawe salam nang kuburan terus merono jawab kabeh krungu sampean. Yo kan mboten saged mlayu jenengan langsung makprek ngono ae. Moro-moro nduk rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk menambah kemuliaan kita pagi hari ini, yaitu dengan cara kita mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, dan hidup kita senantiasa barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tetap pembahasan tentang bab keadaan mayit ketika ada di kuburan setelah dikubur. Mungkin kita kadang-kadang selama ini mendengar di medsos bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh. Membaca Al-Quran ketika berziarah itu tidak boleh. Itu sesungguhnya bertentangan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis krungu sapa ingsun, nggih Ibnu Umar, Rasulullah ing Rasul yaqulu dawuh ngendikan, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, jika seseorang di antara kamu ada yang meninggal, jangan terlalu lama ditahan, artinya terlalu lama ditahan di rumah sampai 1 hari 2 hari itu. Alasannya karena nunggu keluarganya yang masih di perjalanan, nunggu baru nanti malam datang. Jangan, karena kasihan mayatnya nanti itu. Biarlah nanti yang masih perjalanan itu nanti langsung ke kuburannya aja. Kalau sekiranya perjalanan keluarga itu masih lama, ini juga hubungannya dengan mayit, hubungannya juga dengan siapa? Orang yang takziah, kan gitu nggih. Maka jangan terlalu lama. Wa asra'u bihi ila qabri, nek iso nang kaki-kaki segera apa? Bihi ila qabri, segera dibawa ke kuburannya. Nah, terus nek wis ten kuburan di makamna waliyaqra,
inda roksih nek wis dikubur hendaklah membaca inda roksihi di apa di posisi kepala si sapa mayat maca apa Fatihatul Kitab. Untuk mayat ini mari kita doakan dengan barokah Fatihah. Al-Fatihah. Wa fi riwayatin lafat al-Imam Al-Baihaqi, yaitu setelah maca Fatihah wa inda rijlaihi, dan di sisi sebelah bawah yaitu di kaki itu bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi, yaitu di akhir maca akhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nah, itu perintah Rasulullah. Nah, itu untuk sekarang itu, lalu tadi itu Fatihah akhir surat Baqarah itu lalu dirangkai dalam bentuk doa disebut dengan tahlil, ada di situ. Dan ini adalah bagian daripada ayat yang istimewa. Fatihah itu ayat yang paling istimewa. Lalu akhir surat Baqarah itu juga ayat yang istimewa. Bahkan di riwayat yang lain Rasul menyatakan barang siapa yang ketika malam hari menyempatkan ya membaca akhir surat Al-Baqarah 2 ayat tadi itu, kafata, maka orang itu dianggap cukup apa? Orang yang ahli Quran. Ya, dan dicukupi oleh Allah apa yang menjadi keinginan dan hajat untuk perjalanan ke depan, dijaga, dilindungi dan seterusnya gitu. Itu jadi semua apa yang selama ini yang kita ketahui dan kita ikuti sebagian itu adalah ada apa? Ada rujukannya. Ada sumbernya, ada dasarnya. Nah, perkara nanti kok ada orang 1, 2, 3 yang tidak mau, tidak ikut-ikut, ya wis dijarno, ndak apa-apa, jangan dipaksa karena itu bukan rukun. Tapi yang tidak mau gitu ya jangan lalu mengkafir-kafirkan, jangan memusyrik-musyrikan dan menyesatkan itu. Kadang-kadang sampai menganggap itu mungkar gitu loh. Nah, lanjut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lajeng riwayat yang lain, wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Khaythama, kanu Ibnu Syaibah meriwayatkan kanu onok sopo umat kaum idza tafanu al-mayita, apabila telah mengubur mayit, yaqulu, mereka semuanya berdoa atau berucap bismillahi wa fi sabilillahi, bismillah atas nama Allah, wa fi sabilillah dan di jalan Allah, wa ala millati Rasulullah dan pada golongan Rasulullah, umat Rasulullah, agama Rasulullah, apa? Allahumma ajirhu, ya Allah jauhkanlah ia min adzabil kubri, dari azab kubur. Dari sini juga apa? Menguatkan bahwa sesungguhnya orang di dalam kubur itu ya ada nikmat, ada
disiksa. Kan sebagian kan ya sudah seperti orang mati, tidak ada kehidupan kan gitu tuh. Tidak, di sini ada. Wa abjirna min adzabin nar, dan jauhkan dari azab neraka. Wa min syarri syayatin ar-rajim, dan dari kejelekan setan. Setan juga masih tetap menggoda. Nah niki hadirin, seperti yang sering kami sampaikan, maka sesungguhnya ketika mayat itu ada di kuburan itu, ya fisiknya memang hancur, yang hancur, yang utuh tetap utuh. Tapi hakikat esensi manusia itu sama, tetap hidup, cuman ada dua kemungkinan, hidup mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, tapi ada yang hidup mendapatkan siksa dari Allah. Nah niki. Nah kemudian berikutnya lagi adalah wa akhraja Sa'id bin Mansur an Ibni Mas'ud, riwayat Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakifu, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakifu iku jumeneng. Apa jumeneng niku? Alal qabri, ana ing ndukure kuburan, ba'da yusawwa alaihi, sakwise kuburan iku ditutup, diratakan dengan tanah, ngeten nggih. Lalu Rasulullah doa, Allahumma nazala bika sahibuna, ya Allah, saudara kami telah mendatangi kamu. Ya, dalam arti apa itu? Kembali ke kehadiratmu. Bahasa lain orang Jawa itu kapundut. Ya, kembali ke asal usul. Makanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa khallafat dunya khalfa dhahrihi, dan saudara kami ini telah meninggalkan dunianya. Dunianya ditinggal. Mboten sing digawa. Sing digawa ming napa? Sing digawa napa? Ming kain. Ya, itu yang menempel sebagai kafannya itu. Terus napa malih sing digawa? Amal ibadah dan kemungkinan dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak punya dosa, ya artinya dosa kita diampuni oleh Allah itu. Makanya sholat setiap hari itu juga bagian daripada supaya kita disucikan Allah dari dosa. Tapi tentu dosa yang hubungannya dengan dosa kepada Allah. Tapi kalau ini dosa nang tetangga, ya diharapno bersih dengan cara sholat. Kenapa? Karena itu urusan hakul adam. Aku wis gak ndek dosa blas soalnya bendina salat kok. Lah, ndak iso. Utang gak nyaur ya gak iso, ya harus disauri. Fitnah tangga ya tetep njaluk sepuro. Iku siji maneh. Gak melalui salat itu. Lah ini ingkang nate kula sampaiaken Sayyidina Ali nate dawuh, ad-dunya tartakhilu mudbiratan. Dunia itu bergerak meninggalkan kita. Dunia yang meninggalkan kita kita terus kan ditinggal. Berjalan meninggalkan kita. Wal akhiratu, dan akhirat itu berjalan menuju mendatangi kita. Makanya tanggal 2 Oktober sudah berlalu 2024. Itu juga nggak akan kembali. Terus moro-moro saiki wis menjelang akhir tahun, kan gitu ya. Itu ditinggalkan dunia. Wal akhiratu, dan saatnya kematian atau akhirat itu berjalan mendekati kita. Bukan kita semakin menjauh, tapi apa? Ini yang mendekati itu. Walikulli minhuma banun,
Dan masing-masing dunia dan akhirat itu punya penghuni atau penggemar, pecinta, penduduk. Artinya ada orang itu yang hanya merasakan hidup ketika di dunia saja. Ketika sudah di alam kubur, di akhirat wis siksaan tok isine. Kenapa tidak beriman kepada Allah? Itu berarti hanya dunia saja hidupnya itu. Dapat nikmat itu. Tapi nanti ke sana udah. Sementara nanti ada orang itu yang di dunianya itu ndak sepiro enak, tapi nanti dia dapat tempat yang utama di sana. Ya gitu. Maka dunia dan dunia itu waktul amal, bahwa dunia itu waktu untuk beramal, walal hisab, tapi belum dihisab, karena amal ibadah kita itu belum langsung diberikan sekarang hasilnya. Beda dengan bekerja di kantor, di sawah, di hasilnya nunggu 1 bulan, 2 bulan mungkin, atau kalau yang jaga toko hasilnya langsung sore hari bisa dihitung. Tapi kalau untuk amal ibadah itu belum. Makanya di dunia ini masih kesempatan untuk beramal, berinvestasi. Wa ghadan, dan akhirat, benjing, kuburan itu apa? Waktul hisab, waktu seseorang untuk menerima hisab, menerima balasan. Walal amal, tidak menerima amal. Artinya orang yang di kuburan itu yo kepingin banyak-banyak beramal yang baik, tapi wis mboten berlaku karena kesempatannya ketika masih di dunia. Loh gitu. Mulane wong mati kabeh niku nek gak cukup amale mesti kepingin njaluk urip maneh, mesti niku. Qala rabbirji'un. Jangan tingali itu di surat Al-Mu'minun ayat 99 niku. Sama Al-Munafikun ayat 10 ya. Surat Al-Munafikun kan didawakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah dari rezeki yang aku berikan kepada kamu, min qabli ayyatiya, sebelum datang kepada seseorang di antara kamu al-mautu, kematian. Faqala, setelah itu baru kamu menyatakan, laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, mengapa engkau tidak memberitahu lebih dulu? Ya Allah, mengapa engkau tidak menunda? Ya Allah, kenapa kalau ditunda? Sekiranya saya ditunda kesempatan ini untuk beberapa waktu ke depan, laula akhartani ila ajarin qarib, nanti ditunda napa? Fa asaddaqa, maka saya sempatkan untuk bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya itu termasuk orang sing soleh, akeh amale. Yo janji ngono. Waktu nduk dunya dikon ngamal soleh, mau males, barang wis mati kepingin urip maneh. Karena itu di kuburan itu pusatnya penyesalan. Menyesal sesesal-sesalnya. Nanti kalau sudah di situ menyesal, ke depan lebih menyesal lagi gitu. Nah, di situ. Karena itu kata Sayyidina Ali, kun fakun, maka jadilah kamu abna al-akhirah, dan jadilah kamu itu sebagai penduduk-penduduk utama di akhirat. Hidup jangan hanya fokus di dunia, tapi jadikanlah hidup kamu canangannya itu adalah akhirat. Karena hakikat kehidupan kami itu akhir. Kun abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Jadilah kamu semua orang beriman itu penduduk akhirat, dan jangan kamu hanya puas hidup di dunia, tidak punya tempat. Itu keblangsat jare wong Jawa. Ya. Seperti di surat Al-Qasas ayat 77, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu di dunia ini ya apa saja ya, termasuk umur, kesehatan,
fasilitas, udara, air, semuanya, rumah dan semuanya itu, jadikanlah itu semua sebagai fasilitas, sebagai sarana untuk darul akhirah, negeri akhirat. Jadi tujuannya ke sana. Jadi dunia itu hanya sebagai apa? Sarana, jembatan, jalan, fasilitas untuk apa ke sana, bukan sebagai tujuan. Jadikanlah apa saja yang diberikan oleh Allah di dunia itu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kamu tidak boleh mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kamu di dunia. Tetap kebutuhan di dunia harus dipenuhi sesuai dengan kadar kebutuhan, sesuai dengan apa kepentingan untuk kamu bisa meraih akhirat itu, bekerja, mencari nafkah, ya semuanya itu jadikan sebagai sarana. Tapi yang penting kamu nikmati di dunia untuk supaya kamu bisa hidup sehat, supaya kamu bisa fisik yang kuat dan bisa ibadah yang nggak akan gitu. Jangan lupakan kepentingan dunia. Wa ahsin, dan berbuatlah yang terbaik. Nah itu. Berbuatlah yang soleh. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untuk kamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan merencanakan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yukhliful mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah itu tidak senang dan tidak suka kepada orang-orang yang senang membuat kekacauan, membuat kerusakan. Kan gitu Pak. Ya makanya kadang-kadang saya itu ngeri, kadang-kadang itu kalau melihat dunia politik itu. Ukurannya kebaikan itu kan ukuran kepentingan dirinya. Enggak Pak. Dunia politik kan begitu. Kalau sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, semuanya jelek. Kan gitu. Harus gak karu-karuan. Demo bakar ropo lah, kayak gitu itu kadang-kadang kan sebetulnya kan segelintir orang kepentingan politik tertentu itu diukur dengan kepentingannya, gak merusak, gak melihat akibat secara umum. Kayak kemarin saya baca itu di mana itu, di media itu, di sebuah kampus yang ada di Sulawesi itu, mahasiswanya demo membuntu jalan, bakar-bakar ban, terus banyak beberapa kegiatan itu lalu tidak bisa terlaksana, termasuk orang-orang yang punya hajatan di hotel, di apa itu tidak bisa jalan karena dibuntu. Nah yang membuntu itu alasannya suara rakyat. Itu yang punya hajat itu ngamuk-ngamuk kepada yang punya hotel, yang punya apa itu, yang punya fasilitas itu yang telah disewa itu. Kenapa ini? Nah di situ kadang-kadang itu apa? Melihat sesuatu hanya satu sisi kepentingannya, tidak melihat bagaimana kepentingan secara umum. Nah, kayak gitu itu kan bagian daripada membuat kerepotan, membuat kedoliman. Katanya ingin menghilangkan kedoliman, tapi malah dia sendiri dengan cara yang dolim. Itu kan yo nggak bener gitu tuh. Makanya perintah Allah itu adillah kamu. Jangan berbuat dolim untuk siapapun. Kita kembali. Jadilah kamu, canangkanlah kamu itu adalah menjadi penduduk akhirat. Dan jangan kamu hanya puas merasakan hidup di dunia. Nanti setelah sana kamu nggak dapat tempat, tersiksa. Nah lalu setelah itu Rasulullah telah menyatakan, saudaraku ini telah meninggalkan dunia ini, ya Allah, Allahumma tsabbit indal mas'alata mantikotan. Ya Allah, kuatkanlah dia ketika menghadapi masalah itu apa? Pertanyaan. Kan nanti di kuburan ada pertanyaan. Nah ini kalau tidak tegar menghadapi pertanyaan itu, bisa ngregeli Pak. Apa itu? Jawab gak iso, tenang Pak.
Walaupun sudah hafal itu nanti ketika di sana nanti gak apa-apa tak hafal noai pertanyaan-pertanyaan malaikat ngene. Lho. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya tidak tenang, Pak, itu hafalan bisa hilang, Pak. Saya beberapa hari dulu itu sempat seleksi ujian masuk perguruan tinggi untuk dapat beasiswa, terutama yang tahfidz, terutama yang hafal-hafal Al-Quran. Udah seleksi satu persatu. Hafal berapa juz? 20 juz. Kamu yang hafal berapa? 30 juz. Oke, coba baca ayat ini. Itu padahal ada ayat-ayat yang pendek aja, Pak. Gitu itu so puter-puter. Loh, kamu kan sudah hafal, kok malah ini enggak karu-karuan itu. Iya, Pak, grogi loh ya. Grogi udah enggak usah grogi, biasa aja, bismillah. Tapi ya itu tadi. Makanya termasuk di sini ya, Pak, sabit, tetangkanlah hatinya menghadapi al-mas'alata. Pertanyaan, karena tenang, jawab pertanyaan itu setenang. Siapa Tuhanmu? Ngerti nih ditanya siapa Tuhanmu, langsung connect, Tuhan kami Allah. Jadi sajane wis dibocorno, Pak, pertanyaannya itu. Siapa nabimu? Dijawab, nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Pegangan hidupmu? Al-Qur'an. Ini kan gitu toh. Siapa saudaramu? Saudara saya kaum muslimin semuanya enak. Tapi ini grogi gak tenang itu ya ngono. Apalagi saat itu bagi mereka itu ditaboki karo malaikat. Ditaboki apa, Pak? Dipukul, dibentak itu kan nanti kan malaikat yang bertanya itu sopan atau tidak sopan kan juga tergantung amalnya orang itu. Ketika juga dicabut nyawa juga begitu tergantung amalnya. Maka ini ada satu riwayat jamaah, saya sampaikan nggih. Termasuk diantaranya fadilah bersolawat. Senengan kan ada solawat itu solawat yang wajib, ada solawat yang sunnah. Nah ini saged niku bukan hanya yang wajib saja tapi sing sunnah. Kalau yang wajib itu gimana solawat? Di dalam sholat itu wajib harus dibaca, bagian dari rukun sholat, di tahiyat akhir. Tapi diutamakan lagi jenengan selain itu apa sing akeh maca sholawate di waktu-waktu yang lain, karena luar biasa manfaatnya itu. Keluar biasaan itu bukan dari Rasulullah tapi Allah, dilewatkan orang itu mendoakan Rasulullah. Suatu saat Rasulullah didatangi malaikat, 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Ya Rasulullah, sinten umat panjenengan, siapa di antara umat panjenengan yang bisa istiqomah maca sholawat senajan mek 10 ambalan ya Rasul? Maka saya sujud di hadapan Allah dan tidak akan mengangkat kepala sebelum Allah mengampuni dosa-dosa umatmu itu, dosa-dosa orang itu. Loh ini sing dalukno 10 iku malaikat. Tetap ini hubungannya dosa dengan Allah, bukan dosa dengan tetangga. Ini dosa nang bojone ya apa? Ya tetap saling komunikasi jaluk sepuro, gak dianggap bebas-bebas aja gitu. Ya, tetap sepuro walaupun nanti mungkin tidak harus dengan kata-kata tapi dalam bentuk perlakuan. Gitu nggih. Bisa itu. Terus sinten malaikat Mikail niku bagian apa, Pak? Malaikat Mikail yang jenengan semerapi napa? Bagian apa malaikat? Jibril niku napa? Wahyu. Lah ne Mikail.
Nah, bagian membagi rizki, salah satunya ya hujan itu. Itu matur, ya Rasul, sinten umat panjenengan ingkang gelem maca sholawat ndongakno sampeyan ping senajan ping 10 wae. Maka nanti yaumul mahsyar itu apa? Ketika kiamat manusia dihidupkan kembali, dikumpulkan di mahsyar namanya. Itu kan matahari didekatkan nggih. Saking dekatnya panas sampai orang itu banjir keringat. Semuanya tergantung amalnya juga. Binjing dan akhirat ya Rasul nalikane yaumul mahsyar saya akan datang membawa payung. Payungnya tentu apa? Bukan payung seperti ini tapi semacam kayak mendung gitu. Ya kalau payung aja kan nggak seberapa terasa, tapi kalau sudah panas terus mendung, rasanya apa? Adem terus ono angin sriwing-sriwing, ngoten nggih? Ngene mboten? Allah. Cik mboten kepanasan. Itu zillun, dinaungi, ada naungan. Ada ayub-ayuban. Di tengah padang pasir pewanas, terus ada pohon rindang hijau di situ terus, aduh, nah ya kayak gitu. Atau terus mendung, dipayungi karo malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng malaikat sinten malaikat Israfil. Apa Israfil itu? Bagian apa Israfil itu? Ya, trompet kiamat. Jadi sekarang itu masih masih dipersiapkan aja, belum ditebul itu nanti. Cuman sebagian ditiup dikit ketika ada goncangan-goncangan bumi apa itu bagian daripada itu. Nah, dawuh sinten malaikat Israfil, ya Rasulullah, sinten di antara umat panjenengan niku sing saged lan purun maca sholawat ndongakno sampeyan senajan ping 10 wae. Enggak nyebut redaksi ini, pokoknya ya sholawat, bisa sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sholawat yang ada di tahiyat itu, sholawat Ibrahimi, monggo. Dawe napa? Binjing ten akhirat ya Rasul, tiang niku bakal kula gendong untuk ngelewati sirat. Sirat niku apa? Jembatan. Di Al-Quran dinyatakan wa imminkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali pasti harus melewatinya. Itu kepastian. Cuman nanti melewati ini kayak apa kondisinya tergantung amalnya, karena sirat itu juga amal. Nah itu kalau dalam keterangan itu kalau dilewati dengan jalan normal kaki itu tidak cukup 300 tahun. Loh, alam akhirat itu kan alam, bukan alam Indonesia ini, bukan alam dunia ini. Ya alam semesta itu nanti jadi satu menjadi alam akhirat. Alam semesta ini kan terdiri dari berapa? 10.000, ya. Kan 100 miliar kali 100 miliar berapa? 10 triliun bintang-bintang itu. Nah ini kalau sudah kiamat itu bisa saja dijadikan satu. Allah, lah harus dilewati. Jalan kaki biasa itu tidak cukup 300 tahun. Nah itu nanti cepat atau tidaknya tergantung apa? Persiapan di dunia ini, amalnya yang di dunia ini. Allah. Tapi nanti kan ada yang apa? Seperti apa? Rambut dibelah 7 kayak gitu. Ada yang nggak ada jalannya langsung jatuh, itu juga butuh tahunan baru nyampe di
Ya seperti kita aja loh Pak, bayangkan kita itu sedang terbang ke Arab Saudi, pakai pesawat seperti itu cepatnya, itu enggak cukup 5 jam, enggak cukup baru nyampe, butuh 10 jam baru nyampe di sana. Kalau ke Eropa butuh 28 jam dengan kecepatan seperti itu. Lah ini jatuh. Itu bayangan Pak. Ya Allah, jauh. Maka kata malaikat Israfil, ya Rasul, umat panjenengan sing moco sholawatan panjenengan 10 kali saged istiqomah. Ya Rasul, maka nanti di akhirat ketika melewati sirat orang itu aku gendong. Maka tentu cepat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh ngeten iki duduk mengkultuskan Rasulullah. Artinya mengkultuskan itu kan kalau memposisikan Rasul itu sebagai penyelamat, sebagai Tuhan itu. Tidak begitu. Ya kalau memang kemuliaan Rasulullah, sampai malaikat pun begitu. Malaikat pun hormat dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Maka siapa yang bersolawat itu malaikat ikut ridho, Allah juga ridho gitu loh. Keridhaan itu akan mendatangkan pertolongan kepada orang ini. Nah, digendong oleh malaikat. Nah, kemudian yang hubungannya dengan hadis ini tadi adalah malaikat Israel. Israel ini apa? Sinten? Bagian apa? Nah, nyabut nyawa. Ya Rasulullah, ini kan semuanya kan janji untuk Rasulullah dan Rasul tinggal amin, amin gitu nggih. Ya Rasul, sinten umat panjenengan pundi mawon penduduk napa rungkut napa pokoke umat jenengan sing purun maca sholawatan panjenengan senajan ping 10 sholawate. Benjing niku nek kula pas nyabut nyawane, lho nyabut nyawane napa? Bakal kula cabut nyawane dengan perlakuan yang halus kados kula niku nyabut nyawa panjenengan. Jadi yang paling sopan dicabut nyawane iku ya Rasul. Nah umat panjenengan sing seneng maca sholawatan panjenengan, benjing nek pas kula nyabut nyawane, kula cabut kados kula nyabut nyawa jenengan. Amin. Subhanallah. Nah, Rasulullah niku nggih pun nate dalam riwayat itu napa diceritakan. Nalikane Rasulullah niku dicabut nyawane niku sempat ngraosaken ngian. Terasa mulai dari bawah itu. Tuan Israel ngapunten derek tanglet napa tiyang dicabut nyawa niku nggih kraos sakit ngeten iki. Ya krasa gitu loh. Ya nggih ya Rasul. Aku usul nggih, kula tak usul nggih. Nggih nusul napa? Supaya nanti umat saya itu ndak ada yang merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Orang-orang yang beriman itu cobalah sakitnya dicabut nyawa itu semuanya saya tanggung. Ya Allah. Saking apa nih? Saking cintanya kepada umat, kepada kita. Makanya yang disebut itu kan ummati ya Allah, umatku loh ya Allah. Terus diantara lagi sholat umatku supados ojo ninggalno sholat. Jadi dimensi cinta Rasulullah itu dimensi yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Itulah jasa Rasulullah yang tidak mungkin bisa dibalas oleh siapapun itu. Sampai begitu cintanya itu. Itu juga tergambar di apa yang difirmankan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 128. Monggo njenengan tingali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang dan lahir di tengah-tengah kalian seorang utusan. Seorang utusan itu min anfusikum, sama-sama seperti kalian sebagai manusia, khususnya kalau bangsa Arab waktu itu dari suku Quraisy. Bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah ini, ia merasa sedih dan susah apabila kamu semuanya sebagai umat itu dalam kesengsaraan dan siksaan. Kenapa kok merasa? Karena cinta. Maka apabila umat itu sengsara, Rasul melok sedih, melok susah. Kenapa? Karena itulah cinta. Sebagai orang tua, cinta kepada anak, kalau anaknya sakit, yang lebih sengsara itu bukan anaknya, malah wong tua nih malah luwe napa niku. Ya Allah nak timbangane kon sing loro, nggih. Mending sapa? Bapakmu apa aku? Itu. Dan dalam apa itu? Merawat tadi itu adalah kalau enggak merasa sengsara, ya sudah ini bagian dari kehidupannya. Ketika sembuh betapa bahagianya kan gitu toh. Nah Rasulullah itu paling sedih apabila umatnya itu sengsara karena masuk neraka. Karena tidak ada yang lebih sengsara melebihi sengsaranya neraka. Maka harisun 'alaikum bil mu'minin, ia sangat-sangat memimpikan supaya kamu semua sebagai umatnya itu orang yang beriman. Karena iman itulah benteng yang menjaga, yang melindungi supaya jangan masuk neraka. Maka berdakwah. Nggih, risalah Rasul adalah dakwah keimanan. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dalam berdakwah itu punya sifat yang luar biasa. Raufun. Apa rauf itu? Santun, sopan Rasul itu. Tidak pernah menggunakan kata-kata apa yang kasar, apalagi menduding-duding, apalagi itu sampai apa mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, menggoblok-goblokkan, memfir'un-fir'unkan itu. Tidak ada. Santun, sopan santun. Kalau ada sesuatu yang tidak dirasa cocok itu, tanya dulu Rasul, tidak langsung. Nggih. Nah, sekarang kadang-kadang ada orang merasa seperti umat, seperti kayak Rasulullah. Ini adalah ajaran Rasulullah. Tapi suka apa? Mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, menggoblok-goblokkan orang itu. Rasul santun sekali. Asma Allah itu, Rauf itu, tapi ini Rasulullah di sini itu. Itulah keistimewaan Rasulullah itu. Rahimun, sangat sayang lah itu. Sangat sayang. Raufun, rahimun. Nah di situ. Sayang kepada siapa? Umatnya, yang dipikirkan itu umatnya. Bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi umatnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Sampai tadi itu, saking sayangnya kepada umat ketika nazak. Kalau sekiranya bisa ya Jibril, ya Israel, biarlah umatku enggak merasa sakit. Subhanallah. Mboten sakit ya Rasul, tetap kembali kepada orangnya sendiri-sendiri sesuai dengan amalnya. Maka nanti itu kan ada ayat yang menyatakan ada orang itu yang ketika diwafatkan itu ditampar sama malaikat itu. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Seandainya itu surat Al-Anfal ayat 51, seandainya kamu diberitahu id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, ketika itu sambil menempeleng apanya itu? Wujuh wajahnya, wa'adbarum dan punggungnya, fadzukur seraya membentak, rasakan itu siksaan. Jadi mulainya orang itu merasakan amal, merasakan hal itu. Ketika mulai nazak, itu di situ sudah mulai merasakan. Nah disinilah termasuk apa tadi itu, sholawat tadi itu. Kemudian doa. Makanya Rasul kan mendoakan, Allahumma tsabbit, ya Allah teguhkanlah.
Maka disitulah termasuk ada ajaran ketika orang mati itu ditalkin itu di situ. Kenapa? Karena itu membantu, mendengar, mengingatkan dalam suasana itu. Ada itu. Talkin itu mengajari, ya fulan bin fulan. Ini kan bagi orang yang hanya melihat secara lahiriah kan, wong wis mati kok dijak ngomong apa krungu. Nah, itu nggih, wonten ngaten niku ya. Ada nih urip baik. Nah, di situ. Kenapa? Karena dimensinya pikirannya orang itu hanya hidup itu fisik. Makanya Rasul ketika sempat dialog ke makam Badar itu dengan orang yang mati, hal wajadtum ma wa'adallah. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan Allah? Lalu sahabat yang lain, ya Rasul, jenengan kok ngomong kali wong mati ya Rasul? Napa krungu? Malah Rasul dawuh, wallah ma antum bi asma, demi Allah kamu tidak lebih tajam pendengarannya daripada yang lu krungu cuman sampean gak diberi tahu pendengaran untuk jawabannya. Mulane sampean niku nang kuburan kon salam yo salam yo unggi dijawab cuman sampean gak krungu. Aku sing krungu, aku diberitahu oleh Allah. Sampean gak salam nang kuburan terus marang jawab kabeh krungu sampean. Ya kan mboten saged melayu jenengan langsung makprek ngono ae. Maro-maro nduk rumah sakit. Itu. Nah, termasuk ya fulan bin fulan sira bakal ngene-ngene kan gitu. Kul la ilaha illallah. Ini minta supaya teguhkan itu untuk menghadapi masalah mantik ucapannya. Wala tabtilhu fi qabrihi, dan jangan engkau uji orang ini ya Allah di dalam kuburan ini mala taqatalah bi, yang sekiranya ia tidak punya kemampuan untuk menanggung ujian dan apa itu fitnah yang ada di dalam kuburan itu. Nah, ini doa, maka penting doa wong mati, termasuk ketika menguburkan itu, ketika ziarah. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, beli roti, jangan lupa beli kurma. Maksud hati ingin tetap bersama. Paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Nang Wonokromo kudanan terus, tuku kupat nang Madura. Nedon lima pangeran sembales, nik wonten lepat nyuwun. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil mahbubi al aliyil qadri al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin amin amin.